Hingga malam Mas Randa tak kunjung pulang, kecurigaan semakin membuncah di hati ini. Aku tak mau sampai diselingkuhi suami seperti cerbung di grup kantorku yang setiap hari kutongkrongi itu. Tidak. Jangan mencoba bermain api di belakangku, Mas. Kalau tak mau ku bikin perhitungan dan menyesal guling-guling. Aku bukan istri lemah seperti di sinetron Konoha. Aku cukup barbar jika ada yang mengusik ketenangan hidup. Assalamualaikum. Terdengar suara Mas Randa di depan pintu disertai ketukan. Waalaikumsalam. Jawabku sambil beranjak dari kursi ruang tamu, lalu membukakan pintu untuk suamiku. Kok baru pulang jam segini, Mas? Kamu kemana saja hari ini? Masa iya hari Sabtu begini juga ke kantor? Todongku dengan pertanyaan bertubi-tubi. Habis lembur di kantor aku mampir ke rumah ibu. Aku mengerutkan dahi, heran, udah tua gitu masih saja setiap hari kudu ke rumah ibunya. Seperti anak bayi yang tak bisa jauh dari ketek ibunya saja. Aku jadi jengkel. Aku segera mempercepat langkah menuju kamar dan mengamati Mas Randa yang sedang berganti pakaian. Mas udah makan belum? Aku siapin makan, ya, ujarku sambil tersenyum, mengamati wajah letihnya. Mas Randa menggeleng, lalu meletakkan ponselnya di atas meja dan merebahkan diri. Aku mengerucutkan bibir dan ikut berbaring di sampingnya. Udah makan di mana, Mas? Tadi pagi juga kamu tak mau sarapan. Aku mulai menginterogasi Mas Randa yang dulunya suka adu mulut denganku tapi kini mendadak pelit bicara. Makan di rumah ibu. Jawabnya pelan dengan mata yang sudah terpejam. Lagi-lagi ibunya lagi. Makan bubur lagi di sana. Aku tersenyum kecut saat mengingat pembicaraannya bulan lalu saat ia menceritakan keluarganya hanya makan bubur demi menghemat beras dan tak bisa beli lauk. Iya, jawab Mas Randa dengan meletakkan lengan di atas dahinya. Aku terdiam. Benar atau bohong ini? Tapi bukan urusanku sih, ibunya itu tanggung jawab bapaknya dan bukan tanggung jawab suamiku. Terlebih lagi jika teringat dua adiknya yang pengangguran yang kadang suka minta uang rokok dengan suamiku rasanya jengkel sekali. Udah gede dan sehat, tapi tak mau kerja dan hanya mengharapkan bapak mertua yang pensiunan PNS yang gajinya tak seberapa. Yang terkadang tak cukup untuk makan berempat. Kasihan sih sebenarnya tapi aku tak mau dimakan oleh mereka lagi. Sebab 2 tahun aku tinggal di sana sudah cukup membuatku makan hati setiap hari. Karena harus menanggung biaya hidup mereka dengan uang gaji Mas Randa. Berkat kegigihanku menabung, akhirnya kami bisa membeli rumah walau kami bayarnya nyicil. Tapi kini kami sudah tak punya hutang lagi. Rumah ini sudah lunas dan atas namaku. Aku berusaha memejamkan mata, tapi mata malah tak mengantuk. Pikiranku malah tertuju kepada ponsel Mas Randa, kemudian aku ingin menyelidiki isi chat atau juga teleponnya. Sebab aku tak mau kecolongan walau suamiku ini tipe sangat setia sebenarnya. Tapi hati manusia bisa berubah. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya hitungan detik, ponsel Mas Randa sudah berada di tanganku. Jari lincah ini mulai membuka aplikasi hijau. Beruntungnya suamiku ini tak pernah memakaikan kode pada ponselnya. Tak ada yang mencurigakan pada isi chatnya ini. Hanya dari teman kantornya saja. Sedangkan grup hanya ada 3 macam grup di sini yaitu grup kantor, grup alumni kampus, dan grup keluarga. Penelusuranku lanjut ke aplikasi biru, memeriksa status dan inboxnya. Ternyata Mas Randa jarang update status. Foto profilnya pun cuma rumput liar. Dasar aneh. Inboxnya juga tak ada yang mencurigakan. Oh, ya, di dompet mungkin rahasianya ada di sana. Barangkali aja ada bon hotel, atau juga bil restoran, atau juga ada kartu nama seorang wanita. Beberapa menit kemudian, dompet Mas Randa yang ia simpan di dekat meja riasku sudah kugeledah. Tak ada apapun yang aneh di sini, isinya cuma duit 2.000.
Dengan menghembuskan napas kecewa, aku berbaring di samping pria yang sudah kurang lebih 10 tahun menikahiku itu. Dia benar-benar berubah sekarang. Tak banyak bicara dan tak pernah meminta uang lagi. Dan gajinya bulan ini juga full diberikan kepadaku. Ada apa gerangan dengan suamiku ini? Seperti hari Minggu biasanya, Mas Randa menghabiskan hari dengan menonton acara kartun dengan anak-anak. Kebiasaan ini masih tetap ia lakukan. Anak kami ada 2, yang pertama Rinda, kelas 4. Sedang yang nomor 2 Rindi, kelas 3 sekolah dasar. Keduanya hanya terpaut 1 tahun saja. Ih, Papa MAH jahil. Iya nih, hahaha. Terdengar suara tawa anak-anak sejak tadi, selalu ramai jika mereka ada di rumah seperti sekarang. Aku suka melihatnya. Segera kubawa kentang goreng dan jus jeruk ke ruang televisi untuk cemilan anak dan suamiku. Melihat kedatanganku, Mas Randa yang tadi kulihat tertawa bersama anak-anak langsung menghentikan tawanya, wajahnya langsung berubah datar. Ini cemilan dan minumannya. Ngetawain apa sih dari tadi? Aku duduk di samping Mas Randa. Papa mau mandi dulu? Ya. Mas Randa pamit kepada 2 putrinya lalu beranjak meninggalkan kami. Aku melengos kesal melihat tingkahnya akhir-akhir ini. Kuikuti dia ke kamar tapi suamiku itu sudah keburu masuk kamar mandi. Mau kemana, Mas? Tanyaku saat melihatnya sedang meraih kunci motornya. Ke rumah ibu, jawabnya lirih. Mau ngapain, Mas? Hari Minggu begini juga ke sana, tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Mas Randa hanya diam. Mau minta uang bensin gak? Tanyaku lagi sambil mengambil dompet. Gak perlu, jawabnya sinis. Aku melongo. Padahal kini aku sedang mengulurkan selembar uang 100.000 kepadanya tapi ia tak melirik sama sekali. Mas, ini kasih buat ibu, buat belanja, ujarku lagi dengan pasang tampang manis. Tak usah, Rindu. Simpan saja uangmu itu. Mas Randa tak mau menoleh ke arahku. Ia langsung keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tengah, kedua anak-anakku malah mengejarnya dan mau ikut juga ke rumah neneknya. Bilang mama kalian dulu, boleh gak kalau ikut ke rumah nenek? Terdengar perkataan Mas Randa kepada anak-anak. Rinda dan Rindi langsung berlari ke arahku. Mama, boleh gak kalau kami ikut papa ke rumah nenek? Tanya Rindi, si bungsu. Boleh, Rindi, jawabku sambil melirik Mas Randa yang kini berdiri di dekat pintu. Mama mau ikut juga gak? Tanya Rinda, putri tertuaku. Enggak, Mama di rumah saja. Pulangnya jangan terlalu sore, ya, ujarku. Hore. Kedua putriku yang memang sudah mandi sejak dari bangun tidur, hanya tinggal mencari jaket dan sandal saja. Tak lama kemudian, ketiganya sudah berada di atas motor dan kemudian berlalu dari hadapanku. Hah, rumah sepi lagi. Sepertinya Mas Randa memang sedang ngambek denganku. Walau uang di dompetnya tinggal 2.000, dia tetap tak mau ku beri uang. Lanjutkan saja maumu, Mas, orang merajuk itu rugi loh. Karena tinggal sendirian di rumah dan semua pekerjaan rumah tangga sudah beres, tinggal rebahan sambil baca cerbung di grup KBM. Tongkronganku dikala suntuk dan tak ada yang dikerjakan. Lumayan, dari sana aku dapat pelajaran banyak hal. Cara mengetahui tanda-tanda suami selingkuh, menjebak pelakor, melawan kekejaman mertua juga mengatur keuangan agar bisa hidup enak kayak sekarang. Pukul 17. Barulah anak-anak pulang ke rumah tapi Mas Randa malah pergi lagi setelah mengantar Rinda dan Rindi. Itu papamu mau kemana lagi, Rinda? Tanyaku kesal. Kata papa mau ke rumah temannya sebentar, jawab Rinda sambil berlalu masuk ke rumah. Aku mengerutkan dahi dan ikut masuk juga. Rinda, sini dulu. Aku melambai putri tertuaku itu untuk duduk dulu di ruang tamu. Iya, Ma.
Rinda duduk di sebelahku, sedangkan Rindi sudah berbaring di depan televisi. Ngapain aja tadi di rumah nenek? Aku mulai menginterogasinya. Duduk saja, ngobrol sama kakek dan nenek. Juga main sama Om Riki dan Ucu Rudi, jawab Rinda. Terus papamu ngapain aja di sana? Baring, nonton TV, main HP. Makan apa di sana? Nenek bikin nasi goreng. Pakai apa aja nasi gorengnya? Ada telur dan ada ayamnya gak? Gak ada, nasi doang tapi enak loh, Ma. Papa aja lahap sampai habis 2 piring, jawab Rinda sambil tersenyum. Oh, aku kembali mengerutkan dahi. Ya udah, ajak Raya mandi sana. Oh iya, Ma, tadi pas mau ke rumah nenek motor papa kehabisan bensin loh. Untung aja ada temannya papa. Rinda beranjak dari sofa. Oh, ya? Teman papamu perempuan atau laki-laki? Tanyaku cepat dengan perasaan yang mendadak jadi berdebar-debar. Laki-laki, Ma. Rinda berlalu dari hadapanku dengan tawanya. Aku menghembuskan napas lega. Tapi semakin tak habis pikir dengan tingkah Mas Randa yang membuatku resah walau sebenarnya tak mau terlalu diambil pusing. Dari mana kamu, Mas? Tanyaku saat Mas Randa memasuki kamar. Warung kopi, jawabnya sambil merebahkan diri di sampingku. Ngapain di sana? Tanyaku lagi. Numpang duduk, jawabnya sembari berbaring membelakangiku. Aku menghela napas panjang. Itulah salah satu alasanku tak memberi uang terlalu banyak kepada Mas Randa, karena dia punya hobi ngumpul dengan teman-temannya di warung kopi dan dia yang akan mentraktir semuanya. Kan buang-buang aja kalau gitu. Kalau cuma mau minum kopi, kan bisa di rumah, tak perlu beli di warung juga. Mas, panggilku lagi sambil menggoyang punggungnya. Tak ada jawaban darinya, malah dengkuran halus saja yang terdengar. Aku membalik nadan dan ikut membelakanginya. Menyebalkan sekali, diajak ngobrol malah ditinggal tidur. Pagi ini, kami sarapan bersama. Mas Randa menghabiskan mie goreng buatanku dan aku senang melihatnya sudah mau makan lagi sebab sudah beberapa hari ini ia selalu menolak sarapan. Mungkin dia udah nggak ngambek lagi, syukur deh. Mas, ini bekal makan siangnya, ujarku saat dia sudah beranjak dari depan meja makan. Nggak usah, jawabnya dengan membuang wajah. Loh, kenapa, Mas? Aku mengejarnya yang sudah keluar dari ruang makan. Mas, kamu kok selalu menolak bekal makan siang sih? Emangnya di kantor ada jatah makan siang atau gimana? Tanyaku lagi sambil menarik tangannya. Aku nanti makan siang di rumah ibu saja, jawabnya lirih. Aku terdiam, berusaha mengontrol kata-kata soalnya Mas Randa selalu meledak setiap aku mengusik atau mengatai keluarganya itu. Kan rumah ibu agak jauh dari kantor, buang-buang bensin saja kalau bolak-balik, kataku. Mas Randa tak menjawab, dia malah menarik tangannya dari genggamanku. Mas, ini ongkos bensin dan rokokmu hari ini. Aku mengejarnya ke garasi. Tak usah repot-repot, Rindu, timbun saja uangmu biar jadi gunung meletus, ujarnya dengan ketus. Aku terhenyak. Padahal saat ini aku mengulurkan selembar uang 100.000 loh tapi dia masih saja ngambek. Heran, sekarang kok hobi ngambek begini? Padahal dulu-dulu saja nggak. Jarang loh laki-laki doyan ngambek begini, kan bikin curiga. Setelah Mas Randa pergi, aku juga bersiap mengantar anak-anak ke sekolah. Untung saja 2 putriku bersekolah di sekolah yang sama. Jadi aku bisa mengantar mereka sekali jalan saja. Sekolah yang benar, pulangnya tunggu mama jemput, ujarku saat menurunkan Rinda dan Rindi di depan pintu gerbang sekolahnya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Keduanya mencium punggung tanganku. Waalaikumsalam. Aku melambaikan tangan kepada 2 putri cantikku itu.
Sebelum putar arah untuk pulang, aku kembali teringat akan Mas Randa. Timbun saja uangmu, biar jadi gunung meletus. Kata-kata itu seakan berputar terus di kepala ini. Tak hanya kata-kata itu saja yang terus terngiang di kepala ini, ekspresi datarnya juga teringat jelas di ingatanku. Mas Randa, maafkan aku jika maksud baikku dengan mengelola keuangan kita telah membuatmu tertekan dan mengira aku telah menguasai gajimu sepenuhnya. Aku ini istrimu, orang paling berhak menerima nafkahmu. Lalu mengapa kamu marah dengan semua yang telah kulakukan? Salahkah aku yang hanya ingin menyimpan uang gajimu dan menggunakannya untuk hal yang penting-penting saja? Hati ini sedikit tersinggung. Aku begini bukan tanpa sebab. Dulu awal menikah dia malah memberikan separuh uang gajinya kepada ibunya dan aku hanya dikasih seuprit karena kami tinggal di rumah orang tuaku yang kebutuhan sehari-hari ditanggung bersama. Akan tetapi, kami hanya tinggal di rumah orang tuaku selama setahun tapi kami tak betah karena di rumah ibuku sudah ramai juga dengan keluarga kakakku. Jadi kami pindah ke rumah orang tua Mas Randa. Nah, segalanya dimulai di sana. Aku jadi kayak celengan duit jadinya. Bapak mertua minta uang saban hari buat isi bensin buat dia ngukur jalan, kelayapan tak jelas, hobinya memelihara hutang, sampai tiap hari banyak para penagih hutang yang berdatangan. Nggak tahu hutang buat apa, wong hidup masih aja melarat, tinggal juga di rumah dinas pemerintah. Belum lagi ibu mertua minta uang belanja dan yang bikin sesak napas, 2 adik iparku juga minta uang buat beli rokok kepadaku. Emang sih, uang yang kupegang uang anaknya, uang abangnya, tapi aku istrinya. Masa ia cuma jadi tukang pegang saja? Mau nggak ngasih? Nggak enak hati karena aku menumpang tinggal di rumah itu. Aku jadi jarang keluar kamar, karena malas dimintai ke uang. Mana Mas Randa selalu nyuruh ngasih setiap orang tua dan adik-adiknya minta uang, kan bikin makan hati. Ah, bikin sesak napas saja jika mengenang masa lalu. Tiba-tiba aku sudah berada di depan kantor Mas Randa. Apa yang akan kulakukan di sini? Masa ia mau memata-matai dia? Aku memutar otak. Kupandangi bangunan bertingkat di hadapanku. Ini tempat kerja Mas Randa sejak dari awal menikah denganku. Awal bekerja di sini, saat kantor baru saja dibangun dan belum semegah ini. Gaji awalnya hanya 2 juta hingga akhirnya bisa jadi 6 juta karena dia karyawan paling lama dan paling baik juga kerjanya walau aku tak tahu jabatannya di sana. Aku memutar otak, memikirkan caraku bisa masuk ke dalam sana. Untuk menyelidiki suamiku sehingga ia selalu menolak bekal makan siang juga uang rokok dariku. Sebaiknya aku pulang saja dulu dan datang kembali siang nanti dengan pura-pura membawakan makan siang untuknya. Ini ide brilian. Dengan bersemangat, aku lanjut ke pasar untuk membeli bahan makanan kesukaan suamiku. Dia paling suka rendang ati sapi. Aku akan memasakkan ini untuknya, demi untuk mengambil kembali hatinya sebab aku tak mau suamiku yang paling berharga ini jatuh ke tangan pelakor gatel. Pukul 10.45, aku sudah selesai memasak dan bekal makanan untuk Mas Randa sudah kukemas dalam rantang. Oke, sebaiknya aku dandan dulu biar nggak malu-maluin saat masuk ke kantornya. Sebelum pukul 12, semua rencana ini harus selesai sebab anak-anak pulang segini jadi aku bisa bikin waktunya pas. Setelah berdandan cantik, aku sudah bersiap untuk bertemu suamiku yang akan bertambah kadar kegantengannya jika sedang mengambek begini. Aku juga tak kalah cantik, Nia Ramasinta aja lewat, apalagi Cinta Larasati. Kalau dimiripkan dengan artis, aku itu mirip Ayu Ting Tong yang wajahnya lemak manis pandang tak jemu. Karena saking asyiknya berhayal, hingga tak terasa motorku sudah berada di parkiran kantor Mas Randa. Dengan gaya anggun dan tak lupa kibas rambut, aku melangkah menuju lobi. Selamat siang, Mbak. Saya mau mengantar makan siang untuk suami saya, namanya Randa Yaksa.
ujarku kepada resepsionis yang wajahnya masih kalah telak denganku. Oh, Pak Randa. Ruangan beliau ada di lantai 3, bak naik saja, jawab sang resepsionis ramah. Terima kasih. Aku membalas senyumnya sambil melangkah menuju lift. Tak lama kemudian, aku telah tiba di lantai 3. Aku celingukan dan langsung menemukan suamiku yang sedang membawa sebuah berkas di tangannya dan aku langsung melambaikan tangan ke arahnya. Sontak, wajahnya langsung berubah masam dan menghentikan langkahnya. Mas, aku bawain makan siang untukmu, ujarku saat menghampirinya yang kini terlihat membuang wajah. Nggak usah repot-repot, Rindu, aku sudah terbiasa makan angin setiap hari, jawabnya pelan tapi ketus. Mas, jangan gitu. Jangan marah terus. Aku minta maaf, ujarku dengan meraih tangannya. Untuk sesaat Mas Randa menatapku, manik hitam itu terlihat sangat memesona dan aku tak rela jika pandangan tajam ini digunakannya untuk menatap wanita lain selain aku. Randa, bos nungguin kamu di ruangannya. Cepat bawa berkasnya. Seorang pria bertubuh kurus menghampiri kami. Ada Nyonya Randa ternyata. Sorry, lanjutin aja. Hehe. Sambung temannya itu dengan sambil tersenyum tipis. Oke, bro, aku akan segera bawa berkasnya, jawab Mas Randa. Teman Mas Randa berlalu. Mas, ini makan siangnya, aku simpan di mana ini? Meja kamu yang mana? Aku kembali pasang tampang manis. Itu di pojokan, cari saja, ada namanya kok. Aku mau antar berkas ke ruang bos dulu. Kamu pulanglah, ujarnya dengan nada dingin lalu melangkah pergi setelah menunjuk arah mejanya. Aku menghela napas panjang dan takkan menyerah pada sikap dinginnya sebab dulu dia tak begini. Kulangkahkan kaki menuju meja pojokan yang ia tunjuk. Aku tersenyum saat melewati beberapa karyawan yang duduk di meja masing dengan sambil mencari meja dengan papan nama suamiku. Akhirnya ketemu juga dengan mejanya, di mana ada potret kami berempat di sini. Hati adem jika melihat senyum Mas Randa di dalam potret itu, tapi akhir-akhir ini aku tak pernah lagi melihat senyum itu. Rindu, kamu kok belum pulang? Sudah jam pulang anak-anak ini, pulanglah. Aku mau mendampingi bos rapat di luar kantor, ujar Mas Randa sambil meraih ponselnya yang tertinggal di atas meja. Tangannya masih memegang berkas yang tadi. Belum sempat aku menjawab, seorang wanita dengan gaya anggun keluar dari ruangan yang tadi dimasuki Mas Randa. Yang katanya ruangan bosnya itu. Randa, ayo cepat. Rapatnya setengah jam lagi, ujar wanita yang bola matanya terlihat berwarna biru itu, sama dengan setelan jas kantornya yang berwarna senada. Siap, bos, jawab Mas Randa sambil mengekor di belakangnya dan memberi isyarat kepada agar segera pulang. Aku hanya berdiri di tempat, menatap kepergian Mas Randa dengan bosnya yang ternyata adalah seorang wanita cantik. Jantung ini mendadak jadi berdebar-debar tak karuan. Ada rasa takut kalau suamiku yang sedang ngambek itu bisa goyah kesetiaannya jika berdekatan dengan bos cantik dan lebih muda. Aku jadi tak tenang kalau begini. Bersambung.